Yang artinya Adventus. Adventus adalah memiliki arti kedatangan. Dalam apa yang dikatakan oleh Advent adalah masa penantian, menanti kedatangan daripada Tuhan itu sendiri. Masa Advent itu dirayakan pada waktu sebelum memasuki Natal, yaitu dirayakan 4 minggu sebelum Natal. Kalau zaman dahulu Advent itu dirayakan 6 minggu berturut-turut. Kekasih sekalian yang dikasih di dalam Kristus Yesus, di dalam Advent itu sendiri memiliki beberapa makna yang perlu kita mengetahuinya di dalam kehidupan daripada hidup ini. Yang pertama adalah masa penantian atas kelahiran daripada Yesus Kristus. Itu arti daripada atau makna daripada Advent. Yang pertama adalah menanti masa kelahiran daripada Yesus Kristus yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Yang kedua daripada masa yang disebut dengan masa Advent adalah memiliki makna bahwa kita memiliki masa pengharapan yang akan datang yang dibawa oleh Yesus Kristus, yaitu keselamatan yang kekal. Masa Advent yang berikut di dalamnya adalah mempersiapkan diri untuk mengakui dosa-dosa dan mulai bertobat di dalam kehidupan yang diharapkan untuk menerima pengampunan daripada Tuhan. Dengan kata lain, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu yang berikut, memperdalam kasih atau imanmu kepada Tuhan di dalam kehidupan daripada hidup ini. Oleh karena itu, firman Tuhan yang tadi baru saja kita membaca, penulis menunjukkan kepada kita yang dilakukan oleh Daud itu sendiri. Apa yang tadi dia katakan di dalam kebenaran Allah, engkau pun nanti-nantikan sepanjang hari. Kedatangan daripada Tuhan selalu dinanti-nanti. Dalam menanti masa kedatangan daripada Tuhan, maka apa yang kita harus lakukan di dalam kehidupan daripada hidup ini? Yang perlu dilakukan di dalam kehidupan daripada hidup ini adalah memeriksa diri kita. Dengan cara kita sadar, kita insaf bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Perlu ada pengakuan dosa di dalam kehidupan kita. Membereskan hati supaya hati ini menjadi bersih. Masa menanti kedatangan daripada Tuhan adalah membereskan jalan kehidupan daripada hidup. Apa yang dikatakan oleh para penulis yang ada di dalam kitab-kitab Matius, bahkan juga di dalam kitab-kitab Injil, luruskanlah jalan dari Tuhan. Jalan kehidupan kita yang berliku-liku perlu diluruskan. Dengan cara bagaimana? Itu bertobat di dalam kehidupan daripada hidup ini.
pada zaman dulu itu mereka cara mempersiapkan masa Advent pada abad pertama itu biasa mereka melakukannya dengan doa dan puasa. Itu tandanya merendahkan diri di hadapan Tuhan, mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan. Ini yang perlu kita mempersiapkan di dalam kehidupan daripada hidup ini. Supaya apa? Supaya kita berkenan. Supaya apa? Supaya Raja kemuliaan itu datang di dalam kehidupan daripada hidup kita. Dia datang untuk apa? Dengan jelas sekali firman Tuhan tadi yang kita baca di dalamnya adalah dia datang untuk membawa keselamatan kepada kita. Dia datang untuk membawa kebaikan kepada kita. Oleh karena itu, persiapkanlah dirimu sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan daripada Tuhan di dalam kehidupan daripada kita. Dengan cara apa? Dengan cara berbalik kepada Tuhan, memperbaharui diri. Jalan-jalan hidup kita yang tidak baik kita perlu meninggalkan, kembali kepada jalan yang benar. Kita mengakui segala dosa-dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan daripada hidup kita. Lalu dalam masa Advent kita juga diingatkan oleh Tuhan bahwa pengharapan akan keselamatan yang akan dibawa oleh Yesus kepada kita. Jadi kita memiliki pengharapan bahwa dia akan membawa keselamatan yang benar. Makanya kalau kita lihat ada negara-negara barat, biasa kalau menjelang Natal itu masa-masa Advent dan lain-lain itu sudah mulai mempersiapkan diri dengan hiasan-hiasan, ornamen-ornamen Natal seperti pohon Natal, lalu ada Santa Claus yang membawa hadiah-hadiah kemana-mana. Itu memiliki arti begini, bahwa Tuhan kita yang luar biasa, yang turun dari surga, datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan yang kekal kepada kita. Karena manusia berada di dalam kehidupan yang tidak menentu. Oleh karena itu mereka mengharapkan keselamatan yang kekal. Jadi dengan demikian, dalam masa penantian menanti kedatangan daripada Tuhan, yang Tuhan tekankan di sini adalah persiapkanlah hatimu dengan sebaik-baik. Tapi sayang kalau kita salah mengartikan, sudah mulai masuk musim Natal. Apa yang kita siapkan menjelang kedatangan Tuhan, yang kita siapkan apa? Dalam masa Advent, artinya sebelum Natal, yang kita siapkan apa? Ya itu namanya firman Tuhan yang biasa dipersiapkan oleh keluarga-keluarga apa? Duit, baju baru, apa lagi? Ini namanya masa Advent ya. Artinya menanti kedatangan Tuhan. Biasa kalau bulan Desember itu orang sudah mulai sibuk
mempersiapkan diri untuk menanti yang disebut dengan Natalan. Persiapan panitia Natal sudah mulai. Panitia Natal gereja, panitia Natal apa lagi? Bersama tahun. Panitia Natal apa lagi? Satu marga. Panitia Natal apa lagi? Banyak macam panitianya ini. Itu namanya masa Advent. Mempersiapkan semuanya. Nah, keluarga mulai mempersiapkan apa? Ada yang di sini dalam satu rumah ada anaknya ada 7 atau 8. Mempersiapkan baju baru buat anak-anak. Mempersiapkan baju baru buat tampil di hari Natal. Kadang juga ada yang mulai di dalam kehidupan daripada mereka mempersiapkan. Kalau Natal kumpulan ini pakaiannya harus modelnya begini. Natal ini pakaiannya harus begini. Natal ini pakaiannya harus begini. Jadi itu yang dipersiapkan dan akhirnya kalau tidak demikian akhirnya pusing sendiri. Jadi tergeser daripada nilai yang sebenarnya. Yang paling utama kita persiapkan adalah hati kita untuk tampil menyambut kedatangan daripada Tuhan. Tuhan gak perlu lihat bajumu udah diganti enggak. Tuhan mau supaya hati kita sudah diganti atau belum. Hati ini sudah dipoles dengan baik atau belum. Atau hati masih beku. Kita perlu mempersiapkan segala sesuatu. Boleh. Itu namanya turut merayakan. Satu hari yang penuh dengan sukacita bagi kita. Satu hari yang penuh dengan sorak-sorai oleh karena kedatangan Tuhan ke dalam dunia. Tetapi kadang di dalam kehidupan kita menggeser nilai dan makna daripada Natalan itu sendiri. Jangan dibebankan dengan berbagai macam beban-beban sehingga akhirnya menjadi beban pikiran. Padahal kehadiran daripada Tuhan adalah membawa sukacita. Tapi ketika kita menghadap Tuhan, menghadap dengan sukacita, menghadap dengan rasa, menghadap dengan penuh tekanan hati, ketidakdamaian oleh karena tuntutan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Harus begini, harus begitu dan lain-lain. Sehingga menggeser nilai makna daripada mempersiapkan diri untuk mengangkut hari kedatangan Tuhan itu menjadi tergeser di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu perlu kita merefleksikan di sini. Yang pertama, yang perlu kita persiapkan menanti kedatangan Tuhan adalah menanti hari Natal. Itu yang pertama. Yang kedua, menanti hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada istilah orang dalam bahasa Yunani itu parousia, kedatangan Tuhan yang akan datang. Sama dengan Advent juga. Menanti kedatangan Tuhan yang akan datang. Itu kedatangan yang kedua kali. Itulah yang di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, aku menanti-nantikan pertolongan daripadamu. Sepanjang hari aku menanti-nanti kedatangan.
kepada hal-hal yang duniawi. Dan nanti untuk mendapatkan jodoh, iya memang benar juga. Dan nanti untuk mendapatkan pekerjaan, iya memang benar juga. Dan nanti untuk pulih daripada keadaan yang kita alami, iya memang benar juga. Dan nanti untuk menjadi berhasil dan lain-lain, itulah yang kita nantikan sepanjang hari di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan lupa, jangan hanya kita menanti semuanya itu. Yang paling pertama di dalam kehidupan daripada hidup ini adalah nanti adalah Tuhan. Karena kedatangannya, Dia akan menyelesaikan semua yang tadi saya bilang. Kedatangannya Dia akan membawa itu kepada kita di dalam kehidupan kita. Kata menanti itu artinya mengharapkan. Mengharapkan yang akan datang. Harap-harap di dalam kehidupan daripada hidup ini. Makanya jauh daripada aku menanti-nantikan. Setiap hari dia menanti-nanti kebaikan yang daripada Tuhan. Dan ternyata tepat pada waktunya kebaikan itu yang dia nantikan menjadi nyata di dalam kehidupan daripada. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan dia tidak pernah akan terlambat di dalam hal menolong. Dia datang tepat pada waktunya di dalam kehidupan. Tuhan Yesus mendekat.